Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kesibukan saya baru bisa menjawab hari ini. Karena ini saya lihat urgent banget. Tadi saya pulang dari acara. Ternyata saya membuka video banyak pertanyaan ibu-ibu tentang yang bagaimana cara menjaga anak kita supaya tidak terkena jin. Dengan amalan sunnah tadi baca 3 kul dibolehkan ke seluruh tubuh anak kita yang masih bayi atau anak kecil. Ternyata di situ ada banyak sekali yang mengatakan, Ustadz, anak saya itu udah saya bacain tetap aja masih rewel. Tapi ada juga sih yang mengatakan, makasih Ustadz, anak saya sudah nggak rewel lagi. Tapi karena ada yang mengatakan, ya Allah, sesungguhnya kak saya sangat sedih sekali karena anak saya tidak juga kalau malam selalu rewel dan kami itu sangat sedih dan kami itu sangat-sangat tersiksa. Nah ini selanjutnya kalau dengan 3 kul tidak bisa dengan cara ini. Ambil satu mangkok ya, air, isi dengan air keran nggak apa-apa, air mentah intinya. Kemudian kita baca dengan ayat-ayat ruqyah. Ingat, semua ayat bisa untuk ruqyah. Ayat kursi kah, al-fatihah kah, al-baqarah kah, atau 3 kul. Tapi saya ambilkan satu surat yang masyhur, yang semua orang saya berharap bisa membacanya. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, dialah Allah yang satu. Allah samad, dialah tempat minta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, tiada beranak dan tidak beranakan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah. Saya bacakan yang pertama harus pakai ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Didekatkan mulutnya dekat air ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa saya baca 3 kali? Sekali juga nggak apa-apa, tapi Rasul menyukai membaca Al-Quran dengan bilangan yang ganjil. Setelah itu, ini kan sudah jadi air ruqyah. Maaf ya, bolehkan ke sini nih, mohon maaf. Di otak, biasanya mohon maaf ya, jin itu bersembunyi di belakang telinga ini. Namanya otak ya. Nah di sini nih, itu tunjuk saya mengarah ke situ. Nah, borehan seperti ini. Sebelah juga. Biasanya kalau ada jinnya di situ ada volume panas. Ada volume panas. Dan tidak lupa juga, sembari kita didekatkan mulut kita dekat otaknya situ ya, di atas telinga itu dengan di samping itu dengan ditiup juga. Misalkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai dirasa yang tadinya volumenya panas dipegang lagi kemudian turun panas itu. Kalau dari volume panas ada jinnya, kemudian setelah turun berarti jinnya udah pergi. Kalau susah, ibunya yang harus banyak peran. Karena apa? Ibu yang melahirkannya, ibu yang membesarkannya, yang menyusui, biasanya doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini cara berdoanya. Diusahain sholat 2 rakaat sholat hajat. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Tapi lebih abdul sholat 2 rakaat niat hajat, sholat hajat. Setelah itu berdoa. Begini doanya. Coba nanti ini dicatat, bisa dipelanin ya. Dengan pertama istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, kalau saya punya dosa, ampunilah dosaku ya Allah. Anak ini tidak salah apa-apa. Tapi saya ya Allah kasihan melihat anak ini. Ya Allah, saya adalah ibu yang melahirkannya. Saya tidak redho anak ini dikuasai jin. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Dan saya mohon ya Allah, tidak mungkin saya bisa menghancurkan jin ini tanpa pertolongan dan barokahmu ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doaku ya Allah, aku ibu yang melahirkannya. Walaupun saya sudah menerima semua takdir ini, tapi Engkau menyuruhku untuk berdoa. Ya Allah, kabulkanlah doaku ya Allah. Ya Allah, hancurkanlah, bakar jin-jin yang menguasai otak dan pemikiran anakku sehingga anakku rewel terus seperti ini. Ya Allah, dengan kalimat takbir terbakar jin ini. Langsung ibu ngacung begini. Allahu Akbar. Yang niat banget. Allahu Akbar. Bayangkan, tetapkan dalam hati seolah-olah jin itu hancur berkeping-keping dan terbakar. Allahu Akbar. Nah, kayak gitu ya. Tapi ingat, hati tidak boleh galau. Hati harus ikhlas. Lepaskan semua problem-problem dunia. Karena takut kita menghadap Allah dengan galau.
Nah ini sering saya lakukan seperti ini kalau saya meruqyah sudah susah, mana ibunya? Saya mengatakan, loh tadi kok Ustadz ruqyah nggak bisa, ibunya kok bisa? Iya. Karena apa? Doa ibunya pasti insya Allah dijawab oleh Allah. Dalam suatu kisah riwayat yang sederhana saya baca kitab, ada seorang ulama besar datangi muridnya. Ya saya datang dari jauh, saya ingin meminta doamu karena engkau orang alim, engkau ulama besar. Apa kata ulama itu? Ibu masih ada nggak? Masih ya Syekh. Pulang, minta doa ibumu. Doa ibumu jauh dijabah dibanding aku seorang ulama besar. Atau selanjutnya apa? Boleh jadi mohon maaf, anak ini nggak punya salah apa-apa. Siapa tahu dia seperti itu dan sebagainya apa? Untuk apa? Untuk mengingatkan dosa kita. Jawabannya di surat An-Nisa ayat 48. Kata Allah, ma asobaka min sayatin faminallah. Wa ma asobaka min sayatin faminasik. Kalau ada kebaikan datang dari Allah. Kalau ada keburukan yang ngundang dosa sendiri. Takutnya kita punya dosa sehingga kita banyak jinnya. Jin itu menguasai kita, kemudian jin itu juga menguasai anak kita. Terserah jin kalau sudah menguasai mau dibikin rewel, tujuannya mengacaukan kita. Seperti saya ruqyah di daerah Kranji. Jadi dia punya usaha, usahanya kacau gara-gara anaknya nggak pernah tidur kalau malam. Ternyata setelah diselusuri kena santet. Nah akhirnya setelah diruqyah nggak bisa, saya minta suruh datang ke rumahnya. Kemudian baru sampai di rumahnya merinding, saya siram dengan air ruqyah. Saya minta datang ke tempat usahanya. Ternyata di tempat usahanya kayak jahitan gitu, kayak tekstil. Ternyata juga merinding, disiram semuanya. Kemudian keesokan dari ini dia berkata, kan diruqyahnya sore, Ustadz alhamdulillah anak saya semalam tuh normal tidurnya. Sampai hari ini alhamdulillah. Sering dia WA ke saya, alhamdulillah makasih Ustadz dan sebagainya. Terus sampai sekarang beliau seperti saudara dengan kami. Mohon maaf ya, yang pertama tadi dengan cara tadi pakai air ruqyah. Yang kedua ditiupkan ke sini, karena biasanya bersembunyi di sini. Yang ketiga boleh jadi kita ada jin. Jin itu menguasai anak kita, maka sterilkan diri kita dari jin dulu dengan makin mendekat kepada Allah. Yang ketiga, takutnya ada fungsi selanjutnya apa? Kita punya bisnis dan orang lain syirik dengan kita dan kita tahu betul kita cinta banget sama anak. Kemudian apa? Dengan anak itu yang disihir, kita akan memutuskan tidak melanjutkan usaha supaya kita disibukkan untuk ngobatin anak. Malam gak bisa tidur, ngantuk, gak bisa ngurusin bisnis kita. Itu saja. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Kalau tidak bisa, tolong dibawa ke sini di ruqyah gratis. Karena nanti takutnya ada tabir yang tertutup bisa disingkap. Setelah proses ruqyah demi ruqyah kita lewati, saya takutnya ada hal-hal yang lain yang mungkin tidak bisa. Contoh, surat yang sama buat ngeruqyah anak, umurnya sama tapi beda. Khasiatnya boleh jadi tingkat dosa itu berbeda-beda. Mungkin anak yang diruqyah gampang, mungkin dosa orang tuanya tidak separah dosa anak yang satu lagi orang tuanya. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan barakallahu fikum. Wassalamualaikum.